sekarang berikutnya kita ngelihat future prospect itu bagaimana ya. Kan dari tadi kita ngomongin sangat negatif teknologi ini, tapi sebetulnya di 2024 ini tuh lumayan interesting karena kita lihat inflationary pressure ini udah lumayan membaik ya. Jadi ekspektasinya ada rate pun juga tidak akan setinggi yang tahun-tahun lalu. Recently juga kalau nggak salah tadi malam FOMC meeting signalnya juga dovish ya, itu juga membuka peluang adanya potensial 3 rate cut di 2024. Ini akan artinya rate di US dikira-kira sekitar 4,5 sampai 4,75%. Nah, jadi dengan adanya improvement makroekonomi ini, kita pun juga lebih confident dengan tech stocks karena penjelasan yang tadi. Ya, selamat pagi, Pak Raja, Pak Robert, teman-teman juga selamat pagi. Hari ini kita akan bahas sedikit ya tentang sektor yang lagi hot banget ini, sektor teknologi. Oke, jadi kita bahas sedikit tentang Indonesia ya. Indonesia ini tuh total populasi so far ada di angka 278 juta penduduk. Nah, dari total penduduk ini ada sekitar 213 juta yang menggunakan internet. Ini penetrasinya sekitar 77%. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, smartphone user ini di angka 160 juta orang yang memakai. Nah, dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi ini tuh membuat potensi di digital ekonomi di Indonesia ini dapat bertumbuh dengan cukup pesat ya. Kalau kita lihat di chart yang di bawah sini, overall digital ekonomi ini GMV-nya tuh di 2023 ini sekitar 82. Tapi prediksinya adalah di 2030 akan di range sekitar 210 atau 360 miliar dolar ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita tuh mau emphasis bahwa ini tuh market besar, especially di Indonesia. Next. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit di IDX Techno. IDX Techno ini adalah indeks buat saham-saham teknologi. Kalau kita lihat di chart yang paling kiri ini, kita lihat sebetulnya IDX Techno ini tuh lagi underperforming ya. Kalau sejak mungkin tengah 2021. Kalau kita ingat tengah 2021 ini adalah waktu IPO-nya Bukalapak. Itu lagi hype-hype-nya teknologi, dan Bukalapak juga adalah saham pertama unicorn yang akan listing di Indonesia ya. Dan begitu kita bisa lihat IDX Techno ini tuh langsung melompat ke atas. Nah, tapi sejak IPO tersebut sampai sekarang kita bisa melihat bahwa malah pergerakan IDX Techno ini malah turun, bukan yang naik. Sampai pada titik di mungkin kuartal 4 2022 kita bisa melihat dia sudah crossing ke bawah dari IHSG. Nah, sebetulnya kalau kita lihat juga di kanan ini adalah IDX Tech Sector di Indonesia itu sebetulnya cuma ada 35 saham di dalamnya. Ini tuh angka yang cukup kecil dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lainnya seperti Singapura, Korea. Yang kita lihat kenapa ini sebetulnya angka sangat kecil ya. Ini kan populasi Indonesia sangat besar, 277 juta jiwa, tapi kita dan kita juga tahu bahwa banyak banget startup di Indonesia. Tapi kenapa banyak banget yang belum masuk di IDX ini? Pertama, kalau kita lihat di IDX Techno ini hype-nya tuh pas 2021. Ini hype banget dan mulai masuk ada yang Bukalapak, Goto, juga ada keluar ada DCI, bisa lihat di sini ya MTech, Blibli. Nah, tapi sejak kalau kita perhatikan waktu kita mendekati 2023 udah gak banyak ya saham-saham teknologi yang listing di IDX. Nah, pertanyaannya kenapa? Menurut kita sebetulnya tech sector di Indonesia ini tuh sebetulnya in general itu menjadi kurang atraktif karena adanya peningkatan interest rate. Next. Kita juga lihat di sini ya, kalau kita ini adalah chart dari report Google, Temasek dan Bain. Ini kita lihat
Ini tuh adalah chart VC deals, number of deal count yang warna orange dan juga value dari deal. Kalau kita lihat di 2019 sampai 2021 ada kenaikan yang cukup pesat ya, dari cuma 3,2 billion funding value-nya di 2019, dealnya sekitar 355, dan kita lihat di 2021 ini melompat sampai 9,1 miliar US dollar dan deal count-nya ada 649. Tapi kalau kita lihat di 2022 ini malah turun lumayan dalam ya. Kita lihat turun dari 9,1 menjadi 5,1. Ini tuh turun hampir sekitar setengah. Tapi kalau kita lihat deal count-nya ini malah cuma turun 100. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebetulnya yang aneh adalah kenapa deal count-nya turun tapi funding value-nya tetap di atas, tetap juga turun. Artinya valuasi perusahaan-perusahaan juga menurun. Nah, jadi yang dulunya awalnya mungkin valuasinya tuh relatif premium, di 2022 ini tuh turun banyak banget dan menjadi sangat tidak atraktif. Kita juga bisa lihat nih sampai 2023 dia juga turun terus sampai ke bawah, sampai di sini di first half 2023 ada 100 deal tapi cuma 0,4 miliar US dollar. Nah, ini kan sangat concerning. Pertanyaannya kenapa ini turun terus? Nah, yang tadi saya mention adalah interest rate. Next. Kalau kita tahu dampak dari COVID-19 ini kan inflasi itu melambung ya. Dengan adanya inflasi melambung, kita juga harus combat dengan increasing the interest rate. Nah, dengan interest rate naik, ekspektasinya adalah inflasi juga akan turun ya. Tapi dengan ada peningkatan interest rate ini, sebetulnya itu berpotensi untuk menurunkan future earning-nya dari saham-saham teknologi. Nah, kenapa ini bisa turun? Ini tuh turun karena berapa saham teknologi itu kita value dengan future value. Jadi kita ngelihat masa depan value perusahaan teknologi itu bagaimana. Nah, kalau interest rate ini naik, justru future earnings kita juga harus turunkan. Dan kedua, dengan peningkatan interest rate, pinjam duit juga lebih susah. Jadi mereka juga susah develop bisnis mereka. Jadi in the end, company valuation turun. Makanya tadi kita lihat banyak banget deal tapi value-nya turun semua. Dengan begitu, investor responsnya itu risk appetite kita juga berkurang. Jadi kita lebih atraktif untuk misalnya kalau lihat bond ya. Jadi lebih atraktif gitu dibanding dengan saham-saham Bukalapak dan Goto. Kita lihat ini sahamnya mulai turun terus seperti tadi saya mention ya dari 2021 ini. Next. Nah, sekarang berikutnya kita ngelihat future prospect itu bagaimana ya. Kan dari tadi kita ngomongin sangat negatif teknologi ini, tapi sebetulnya di 2024 ini tuh lumayan interesting karena kita lihat inflationary pressure ini udah lumayan membaik ya. Jadi ekspektasinya ada rate pun juga tidak akan setinggi yang tahun-tahun lalu. Recently juga kalau nggak salah tadi malam FOMC meeting signalnya juga dovish ya, itu juga membuka peluang adanya potensial 3 rate cut di 2024. Ini akan artinya rate di US dikira-kira sekitar 4,5 sampai 4,75%. Nah, jadi dengan adanya improvement makroekonomi ini, kita pun juga lebih confident dengan tech stocks karena penjelasan yang tadi. Dengan begitu kita mempunyai 2 topik untuk tech stocks ya. Kita punya Bukalapak di target price 240 dan juga punya Goto di target price 94. Karena kita akan jelaskan sedikit tentang Bukalapak. Next. Oke, sekarang sekilas gambaran mengenai Bukalapak. Bukalapak ini tuh fokus utamanya adalah menciptakan platform e-commerce untuk membantu jutaan usaha kecil di negara berjualan secara online. Nah, melompat ke sekarang kita lihat bahwa ide bisnis ini tuh sebetulnya benar-benar berhasil ya. Karena kalau kita lihat total mitra yang mereka mempunyai sekarang adalah 16,8 juta mitra dengan di Indonesia. Kita juga lihat user base Bukalapak pun juga lumayan kuat di 50 juta downloads dan 24,1 juta users. Nah, recently di 2021 Bukalapak ini ada introduce yang namanya specialty vertical. Specialty vertical ini adalah bisnis-bisnis yang memberikan take rate tinggi.
take rate yang tinggi, lebih tinggi daripada e-commerce yang bisa compete dengan adanya e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Di 2022 juga mereka ada akuisisi 11% dari Alobank BBHI. Ini studiolnya sekitar 1,17 triliun. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat bisnis financial mereka. Nanti kita akan bahas sedikit juga. Sekarang Bukalapak ini bukan di fase growth lagi, tapi mereka justru mencari profitability. Jadi target mereka adalah mencapai positif adjusted EBITDA dan NPAT by 4 kuartal 2023 dan net profit yang positif di 2024. Next. Oke. Seperti yang tadi saya mention ya, bahwa kalau di Bukalapak ini dia udah merasa dia tuh tidak bisa compete lagi dengan adanya Goto dan Goto, TikTok, Shopee, e-commerce mereka sangat kuat. Jadi mereka tuh pivot, mereka cari bisnis lain yang mereka bisa menang. Nah di sini adalah bisnis yang mereka akan lakukan adalah specialty vertical. Specialty vertical ini adalah tujuan Bukalapak untuk investasi atau membuat bisnis-bisnis yang kecil tapi dapat memproduce high take rate. High take rate ini adalah angka persentase yang mereka ambil dari total transaksi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya e-commerce seperti Goto, take rate itu cuma 3-4%. Tapi kalau bisnis Bukalapak yang ini, take rate itu bisa 2 kali lipat, sekitar 8-9%. Jadi makanya lebih atraktif. Nah, kita bahas sedikit. Kalau kita lihat itemku ini adalah online marketplace untuk gaming. Nah ini tuh lebih dipakai untuk gaming-gamer, untuk transaksi account, transaksi barang. Kita juga ada lihat di yang kedua adalah HelloFresh. HelloFresh ini adalah buat grocery shopping mereka. Kingkong ini adalah bisnis baru mereka ya, bisnis yang menjual ayam-ayam, telur dan juga cabai-cabai. Dan yang terakhir ini adalah bisnis yang masih baru dan masih lagi di develop adalah Goods. Goods ini tuh menjual second hand food. Next. Oke. Ini adalah kalau kita ngomong tentang Bukalapak, of course kita harus ngomong tentang bisnis mitra Bukalapak mereka atau O2O mereka. Nah, ini tuh bisnis yang tackling outside of tier 2 cities ya. Jadi kota-kota yang di luar Jakarta. Nah, kalau kita lihat sebetulnya total UMKM di Indonesia itu ada sekitar 64 juta UMKM. Ini tuh kontributor ke GDP sangat besar, sekitar 61%. Tapi yang agak alarming adalah di poin kedua, kita lihat bahwa populasi Indonesia yang sangat besar, 277 juta penduduk, tetapi ada 81% dari mereka tidak mempunyai akses ke banking. Jadi mereka tidak punya BCA, mereka tidak punya BRI dan lain-lain. Nah kalau kita banding dengan misalnya Singapura dan Malaysia, populasinya lebih dikit dan juga total yang tidak mempunyai BNI juga sangat-sangat dikit. Jadi ini tuh sangat concerning karena kalau dengan begini kita tidak bisa transisi ke digital economy. Kita juga lihat kalau di poin nomor 3, 80% dari populasi yang di luar kota Jakarta, Surabaya dan lain-lain, mereka belum adopsi teknologi. Jadi mereka belum paling pakai HP, tapi mereka belum pakai digital banking dan lain-lain. Nah, dengan begitu ya sebetulnya akses untuk keuangan bagi UMKM itu sangat sulit. Jadi itu mereka kalau di luar tier 1 city itu justru mereka minjem duit ke yang mungkin pinjol dan lain-lain yang mungkin tidak aman ya. Dengan begitu Bukalapak melihat ada gap di marketnya. Mereka bisa tackle di sisi financialnya. Dengan begitu mereka ada investasi seperti di Alopay ya, Alobank sorry. Nah Alobank ini mereka membuat BNPL mereka, which is Alobank Pay Later. Jadi ini memberikan akses UMKM bisa minjem duit yang lebih aman. Kedua mereka juga ada buka tabungan. Buka tabungan ini sebetulnya adalah kolaborasi dengan Standard Chartered. Jadi mereka memberikan akses UMKM ini mempunyai bank digital atau akses bank. Next. Nah, sekarang kita ngomong tentang Goto ya. Goto ini, of course recently lagi hot banget newsnya. Goto ini mempunyai 4 pilar bisnisnya. Yang pertama, yang mungkin Gojek kita udah sering pakai semua di sini, jadi kita udah lumayan familiar. Mereka juga ada bisnisnya Tokopedia. Of course,
Tokopedia kalau kita belanja online pasti kita pakai Tokopedia atau Shopee. Nah, mungkin yang belum begitu familiar adalah seperti Goto Financial dan GTL. GTL ini Goto Logistik. Kalau Goto Financial sebetulnya itu kayak GoPay. Tapi recently kalau kita lihat di news, GoPay ini sebetulnya dipisah sama Gojek ya. Jadi udah nggak lagi dalam Gojek, jadi kita bisa download app-nya GoPay sendiri. Nah, kenapa dipisah begitu? Karena mereka mau offer service-services yang lain seperti pinjam duit dan lain-lain. Ini juga ada koneksi dengan Bank Jago. Kalau GTL, Goto Logistik ini cuma biar logistik sistem dari Gojek ini juga lebih efisien. Mereka bisa mengirim barang-barang ke Tokopedia lebih murah. Next. Nah, kalau kita ngeliatin profitability-nya Goto ya, ini menjadi salah satu fokus mereka di tahun ini dan tahun yang 2024. Kalau kita lihat sebetulnya ya, ini mungkin kita juga nggak begitu notice, tapi ada pengurangan customer incentive. Jadi kalau kita lihat, kita pakai Gojek sekarang lebih mahal justru. Nah, marketing expenses pun juga dikurangkan dan employee benefit. Kenapa mereka mengkurangkan ini? Karena mereka ini mau mencapai profitability. Nah, tapi yang menarik adalah biarpun mereka kurangkan semua ini, dan kita tahu bahwa Indonesia ini kan sangat price sensitive. Tapi kita lihat di TPV mereka di poin nomor 2, TPV-nya tidak turun banget, cuma malah dia cenderung flattish, tidak begitu bergerak. Nah, ini kan sebetulnya bagus karena customer tetap loyal, tetap menggunakan app-nya Goto ya. Kalau kita lihat Goto punya adjusted EBITDA di 9 bulan ke-23 ini sebetulnya malah improve 74%, hanya turun dengan adanya flattish TPV dan juga reducing dari customer incentive. Quarter on quarter naik 22% dan revenue pun tetap naik 32% biarpun TPV-nya flat, artinya take rate-nya meningkat untuk Goto. Poin keempat ini kita lihat dengan kita lihat semua hasil-hasil yang baik ini, kita bisa lumayan positif ya ngeliatin Goto karena mereka sebetulnya dengan demikian mereka tuh berhasil target mereka untuk mencapai profitability. Jadi kita tunggu di 2024 kemungkinan besar mereka bisa mencapai target mereka. Next. Berikutnya kita ngelihat ini sebetulnya yang lagi hot ya, mungkin ada gambar di sini. Kita pertama ngelihat sektornya in the whole dulu. Sektornya itu digital economy yang seperti kita mention di Southeast Asia, Indonesia itu sangat besar. Digital ekonominya diprojected akan bisa naik sampai sekitar 360 miliar US dollar by 2030. Dengan begitu kita melihat Goto ini sudah fokus yang segmen yang benar. Mereka ini reducing liability tapi meningkatkan sektor-sektor yang bisa memberikan take rate yang lebih baik. Kalau kita lihat mungkin take rate yang lebih baik adalah seperti Goto Financial dan Goto Logistik. Ini sebetulnya GTV-nya, gross transaction value itu naik lumayan besar ya, dua segmen ini sorry. Nah, tapi yang kita lihat malah Tokopedia yang dijual ya 75%. Mungkin sebagian dari kita merasa kok kenapa dijual Tokopedia-nya, which is sangat concerning gitu. Tetapi sebetulnya menurut kita penjualan ini tuh sebetulnya oke-oke saja. Karena kalau kita lihat yang cost-nya sangat besar itu di segmen Goto itu adalah dari Tokopedia. Dengan mereka mengeluarkan 75%, mereka jadi bisa mendapatkan revenue sharing tanpa harus cover biayanya. Jadi kan sebetulnya lebih murah dong. Mereka dapat duit tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi sebetulnya deal ini tuh sangat strategik dan sangat bagus ya menurut saya. Dan kita akan bahas sedikit lagi tentang Goto di slide yang berikutnya. Nah, ini adalah news yang mungkin kita kemarin udah ngeliatin terus ya. Ini adalah news bahwa Goto akan menjual 75% saham Tokopedia-nya mereka kepada TikTok. Kalau kita lihat deal ini tuh ada 3 bagian. Bagian pertama adalah Tokopedia akan berinvestasi di TikTok Shop di sekitar 340 juta US dollar atau 5,3 triliun. Part yang kedua, mereka akan mendapatkan capital injection dari TikTok sendiri melalui issue shares. Jadi kalau kita lihat ini kita minus adalah 500 juta US dollar ya.
Dan yang terakhir adalah 1 billion US dollar dari promissory note from TikTok to Tokopedia. Nah, makanya di announcement-nya adalah mereka deal-nya 75% ini adalah 1,5 miliar US dollar. Nah, hitungannya seperti ini sebetulnya. Nah, jadi transaction ini akan diekspektasikan complete by first quarter 24. Next. Oke. Nah, kalau kita melihat deal ini, kita juga melihat ada potential benefit dan potential concerning factor-nya ya. Kita bahas sedikit dulu tentang benefitnya. Pertama, benefitnya adalah dominating the market share. Jadi kalau kita lihat di gambar yang sini ya, Shopee ini sebetulnya sini. Shopee ini tuh market share 36% di Indonesia. Tokopedia itu 35%. Kalau TikTok Shop sendiri itu cuma 5%. Jadi sebetulnya kalau kita pikirkan pergabungan dari Tokopedia dan TikTok ini cukup baik karena mereka bisa menjadi market leader dengan 30% dan tambah 5% ya, jadi 40%, jauh lebih besar daripada Shopee. Jadi mereka bisa compete dengan Shopee. Kedua ini adalah financial flexibility yang barusan kita mention. Goto ini kan sebetulnya menerima 1,5 miliar US dollar, tapi of course 1 miliar US dollar ini belum tidak bisa diambil karena ini adalah promissory note. Jadi mereka mendapatkan 500 juta US dollar yang mereka sudah bisa pakai nanti. Nah, ini tuh uang yang bisa dipakai untuk investasi ke bisnis-bisnis yang lainnya seperti saya tadi bilang di Goto Logistik, di Goto Financial. Ini uangnya bisa dipakai disalurkan kepada situ. Nah, kalau kita lihat sebetulnya cash reserve dari Tokopedia ini, dari Goto ini sama duit yang mereka terima, kalau kita lihat ini tuh cukup banyak, mungkin total sekitar dengan penambahan ini mereka bisa mempunyai sekitar 37-38 triliun ya, hampir 40 triliun lah. Nah, kalau dari data yang kita lihat bahwa setiap kuartal Goto ini tuh nge-burn sekitar 1 triliun rupiah per kuartal ya. Jadi dengan hitungan kasarannya mereka bisa withstand sekitar 38-40 kuartal atau 10 tahun. Jadi kalau orang ngomong masalah tentang burning cash, sebetulnya tidak masalah karena cash reserve dari Goto pun sudah banyak banget. Nah, yang ketiga adalah live commerce ya. Jadi kalau kita tahu di news juga ada bahwa Goto ini kan ada mau bikin pilot project dengan Instagram ya, karena ini kan targetnya adalah mau untuk tackle live shoppingnya. Tapi dengan adanya deal TikTok ini, sebetulnya mereka malah jadi lebih comfortable karena TikTok ini sudah experience banget sejak 2016 mereka udah melakukan live commerce. Jadi mereka udah dapat satu partner yang bisa mengerti tentang live commerce, which is sangat beneficial. Dan kita lihat TikTok punya monthly active user yang pengguna aktifnya itu sekitar 125 juta orang, which is sangat banyak. Kalau kita ingat 167 juta orang di Indonesia mempunyai handphone. Nah, 125 jutanya adalah active user, jadi hampir semua orang mempunyai TikTok. Nah, kalau kita lihat di yang poin keempat ya, poin keempat ini adalah user base expansion. Again, dengan penambahan 125 juta orang ini, mereka tuh berpotensi untuk ditarik menjadi customer Goto services yang lain seperti Goto Financial-nya, yang peminjaman duit, mobiliter. Jadi penambahan 125 juta orang baru, which is a very good thing. Nah, yang kelima adalah reduction cost from Tokopedia. Seperti yang tadi kita mention, karena mereka udah 75% diambil oleh TikTok, jadi mereka tidak harus sponsor lagi. So basically mereka cuma harus dari revenue sharing dan costnya tidak harus dibebankan kepada Goto lagi, which is a very good thing juga. Nah, dari semua yang bagus ini kita juga harus lihat concern-concernnya kan ya. Concern yang pertama adalah of course valuation. Kedua adalah valuation decline post money. Nah, ini adalah yang mungkin banyak dari kita kemarin lihat waktu newsnya keluar malah sahamnya Gotonya turun ya. Kenapa? Karena kan dealnya itu adalah 1,5 miliar US dollar for 75%. Artinya kan Tokopedia kita bisa kisaran valuationnya sekitar 2 miliar US dollar. Tetapi waktu pre-IPO valuation Tokopedia itu diprediksi sekitar 7 miliar US dollar. Jadi kan turunnya dari 7 ke 2, which is concerning. Nah, kalau Tokopedia sendiri 2 miliar US dollar, kita project mungkin Gojek dan lain-lain bisnisnya juga sekitar 2-3 miliar US dollar, which is total ya sekitar 5 miliar US dollar.
kalau kita lihat totalnya itu tuh nggak nyampe 100 triliun market cap, which is kemarin itu Goto itu di sekitar 120 triliun market cap, makanya harganya pun turun. Makanya kalau kita lihat untuk mencapai sekitar 80 sampai 70 triliun market cap itu tuh di harganya tuh kira-kira 88 89, which is harga-harga sekarang. Dan yang ketiga concernnya adalah sinergi. Karena kalau kita lihat Tokopedia dan TikTok ini sangat berbeda. TikTok ini tuh tackle bisnis-bisnis yang klien-klien yang lebih spendingnya tuh lebih kecil tapi volume besar banget ya. Jadi barang-barangnya lebih murah tapi volume itu banyak banget. Kalau Tokopedia ini lebih high ticket item, jadi barang-barang yang lebih mahal beli cuma sekali 2 kali. Nah jadi kita merasa ini sebetulnya mungkin ada clash ya sedikit ya, karena target market mereka sangat berbeda. Next. Oke, kalau kita ngomongin our view ya. Nah, our view ini sebetulnya kita melihat kemarin ada selling pressure, tapi kita sebetulnya tidak begitu takut karena sebetulnya selling pressure ini adalah perhitungan valuasi Goto sekarang. Jadi banyak orang tidak melihat bahwa sebetulnya Goto itu ada join dengan TikTok, which is mereka tidak consider ada growth potential lagi. Jadi investasi kan sebetulnya kita harus melihat ke depan, bukannya sekarang. Nah, jadi ini mungkin kemarin itu cuman ada selling pressure karena mereka pada takut gitu. Nah, kita harus melihat future potentialnya instead. Nah, kalau kita lihat ya e-commerce GMV ini kan expected to grow sekitar 82 miliar US dollar atau 160 miliar US dollar di 2030. Nah, again, kalau Tokopedia dan TikTok gabung kan sekitar 40-50% total GMV itu ada di Goto, which is kalau kita lihat angkanya kan sangat besar, 160 kalau mereka punya setengahnya. Nah, jadi kita expect ini tuh sangat baik untuk Goto. Kedua, deal ini tuh juga memberikan banyak financial leverage yang mereka bisa pakai ke Goto Logistik dan Goto Financial. Dan additional capital ini tuh sangat baik karena nature dari bisnis teknologi ini adalah burning cash. Next. Nah, mungkin sebagai valuasinya ya, kita sangat suka dengan saham Goto dan Bukalapak. Goto punya target price dia tuh di 94. Target price ini tuh kita mendapatkan dari sum of the parts ya. Dan juga Bukalapak ini kita target price-nya sekitar 240. Despite challenges yang tahun 2023 ini, sebetulnya tahun 2024 ini tuh menurut kita tuh sangat promising. Again, macroeconomic uncertainty juga sudah lumayan subside dan kita bisa expect a better economic condition ya in 2024 ahead dengan adanya rate cut. Jadi ini sangat baik ke saham-saham seperti Goto dan Bukalapak, which is sekarang harganya lagi at the bottom. Oke, next. Oke, terima kasih ya hari ini untuk presentasi, untuk datang hari ini.